Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lilis Indriani. Kita akan meneruskan bahasan tentang simple present tense. Yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah the topic of the outline is about the definitions, and then come about the functions, instruction, and formula. Okay, we come first about the definitions. The definition of the simple present tense adalah kalimat dengan pola bentuk kata kerja yang menyatakan kejadian yang berlangsung di masa sekarang. Okay, come about the functions. The function of the simple present tense is telling about the general truth or generalization or the facts atau menjelaskan fakta yang sudah pasti. Yang kedua adalah habitual or daily activity, or we can say repeated actions, yaitu ketika kita akan mengungkapkan sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang. The third one, the function of the simple present tense is about express feelings and emotions, atau ketika kita ingin mengekspresikan emosi dan perasaan. The fourth functions of the simple present tense is the scheduled events in the near futures or familiar with future conditions. Atau kita bisa mengatakan ini adalah kalau kita membuat sebuah jadwal, di mana jadwal ini akan kita lakukan pada waktu yang akan datang, tapi sebentar lagi kita akan melakukannya. Atau boleh juga kita katakan bahwa jadwal ini adalah jadwal yang sudah biasa, kita lakukan, yang sudah biasa kita jadwalkan. And then the fifth function of the simple present tense, it is about the command or instructions, yang artinya adalah ketika kita memberi perintah atau memberi instruksi. And then the instructions, and then there is a kind of the instruction, Instruction adalah kalimat dapat bersifat afirmatif atau positif, Jadi bentuk daripada simple present tense itu bisa berubah bersifat afirmatif atau positif, dan negatif atau kalimat yang menyatakan ya dan tidak dalam suatu kalimat. Perhatikan juga yang kedua adalah subjek atau kata ganti orang, seperti I adalah aku, you adalah kamu, and then masuk kepada they itu mereka, masuk pada we kita, dan she dia perempuan atau he dia laki-laki. Dan it itu menunjukkan kepada benda atau makhluk hidup atau non manusia, Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah kata kerja bentuk ke-1 atau kata kerja. Kita suka mengatakan bare infinitive, yaitu kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk dasar merujuk pada kegiatan atau situasi yang akan dijelaskan dalam kalimat. Verb atau kata kerja ini dapat berbentuk kata kerja biasa seperti play, run, dan jump, atau berbentuk to be, to do, dan to have. Lalu yang keempat, perintah yang harus kita perhatikan atau petunjuk yang harus kita perhatikan adalah penggunaan to be, di mana to be itu adalah partikel atau kata sambung yang digunakan untuk menjelaskan kondisi atau situasi. Seperti kita tahu bahwa pasangan to be adalah kalau I adalah dengan am, lalu you itu dengan are, kita sebut dengan you are, lalu he, she, dan it itu adalah memakai is, sehingga kita mengatakan he is, she is, or it is. Dan yang selanjutnya adalah you, we dengan they itu menggunakan are, sehingga kita memakai you are, we are, or they are. Present simple memakai have, itu adalah I itu memakainya have, atau do, Nah kita kata kerjanya adalah go, lalu you
itu adalah have. Kalau do-nya adalah do juga, kata kerjanya adalah go. Sedangkan kepada kalau subjeknya adalah he, she, dan it, kita memakainya has, dan menjadi do-nya menjadi does, kata kerjanya menjadi goes. Ketika kita memakai subjek you, we, atau they, maka have-nya kembali bentuk kerja ke satu, yaitu have. Lalu do-nya tetap do, dan kata kerjanya adalah go. Selanjutnya kita melihat formula simple present tense atau bentuk afirmatif, ya. Yang afirmatif itu adalah kalimat positif, ya. Di sini subjeknya adalah I, you, they, dan we. Perhatikan bahwa ketika subjeknya I, you, they, dan we, kita memakai kata kerja bentuk ke satu, ya, dengan ditambah dengan keterangan lanjutan, yaitu di situ kita bisa memasukkan objek, waktu, keterangan tempat, ya, dan sebagainya. Contohnya, kita bisa membuat sebuah kalimat misalnya I have a cat at home, ya, yang artinya adalah aku punya seekor kucing di rumah. Nah, pola dari kalimat ini adalah I itu adalah sebagai subjek, ya, lalu have-nya itu adalah verb ke satu, a cat at home itu sebut dengan keterangan lanjutan, ya, dimana di sana ada objeknya itu adalah kucing, dan home-nya itu adalah sebagai objek atau keterangan tempat, ya. Selanjutnya kita melihat dengan formula simple present tense afirmatif dengan memakai subjeknya adalah she, he, dan it, ya. Karena di dalam simple present kita tahu bahwa subjek antara subjek I, we, they dengan she, he, it itu adalah ada perbedaan yang sangat jelas, ya. Sekarang kita perhatikan di sini ketika subjeknya adalah she, he, dan it, ya, maka kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja bentuk satu yang diberi akhiran s atau es, lalu ditambah dengan keterangan lanjutan, yaitu bisa objek, waktu, dan lain-lain, ya. Perhatikan contohnya, he likes yogurt so much, ya. Artinya adalah dia sangat menyukai yogurt. Lalu yang selanjutnya kita lihat dari pola dari sini adalah he, subjek itu adalah he, lalu verb kesatunya adalah like, karena dia adalah harus ada akhiran s atau es, maka di sini likes-nya adalah berakhiran s. Lalu keterangan lanjutannya adalah yogurt so much. Formula simple present tense bentuk negatif, ya. Setelah selesai dengan bentuk positif, sekarang kita lihat ke dalam bentuk negatif, ya. Di sini kita menggunakan subjek, lalu ada to be, ya, lalu ada to do atau mungkin juga to have, ditambah not, ditambah kata kerja bentuk satu. Kemudian kita berikan juga keterangan lanjutan. Contohnya, I am not hungry, ya. Sini tahu sendiri bahwa artinya adalah aku tidak lapar, ya. Di sini subjeknya adalah I, lalu to be yang dipakai adalah am, ya. Karena dalam bentuk negatif maka not, di sini tidak ada to do, tidak ada to have, ya. Lalu ditambah dengan verb ke satu, ya, dan tambah keterangan, ya. Keterangannya adalah hungry, ya, yang kita sebut dengan keterangan lanjutan, ya. Sekarang permasalahan the problems example, ya. Ada beberapa permasalahan yang suka muncul dalam bentuk tensi simple present, ya. Misalnya seperti ini, they bla 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 Mira's new friends, ya. Di sini ada were, ada is, ya. Pilihan daripada to be-nya, ya, karena di sini they itu adalah subjek yang menunjukkan dia adalah kata ganti orang ketiga atau jamak, ya, atau kita sebut dengan plural sesuai dengan aturan subjeknya, yaitu bahwa kalau they itu harus diikuti oleh to be are, ya. Jadi jawabannya adalah are, ya. Jadi jangan lupa kita melihat adalah bagaimana si subjek, ya. Ini permasalahan yang sering timbul dalam tensi simple present, ya, karena pokoknya dalam simple present adalah subjek ini betul-betul sangat menentukan kepada penggunaan kata kerja ataupun
pemilihan to be, ya. Contoh yang selanjutnya adalah the school terms bla 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 next week according to the latest official announcement. Nah, sesuai dengan konteks soal tersebut menunjukkan penggunaan present simple untuk suatu aktivitas yang sudah pasti di masa depan. Pada kalimat sudah ada keterangan waktu next weeks, maka menggunakan bentuk simple present tense yang ditandai dengan verb starts, ya. Kenapa harus starts? Ya, kita lihat lagi ke sini ke dalam subjeknya. Siapa subjeknya? Di sini subjeknya adalah the school terms. The school terms itu adalah bentuk subjek tunggal, walaupun di sini adalah kata terms. Term di sini bukan menunjukkan sebuah jamak, tapi ini sebuah kata yang artinya adalah termin atau periode sekolah, ya, atau kita sebut dengan semester. Ya. Nah, sekian ya yang saya sampaikan dulu tentang simple present. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention. See you. Goodbye.